Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Aditya Helmu Mutaziri. Saya peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan angkatan 27 dengan nomor NDH 34. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu agenda 3 hari kedua, yaitu isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN dengan tutor Bapak Julfatah SPDMM. Sebelum menuju ke pembahasan, berikut saya lampirkan data diri saya. Saya berasal dari instansi pemerintah Kota Banjarbaru dengan jabatan Analis Iklim Usaha dan Kerjasama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Smart Governance. Smart Governance merupakan tata kelola pemerintah cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Smart Governance bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas dengan metode APKL dan USG. Yang ketiga, analisis isu dengan fishbone. Yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu. Isu-isu yang ditemukan antara lain, yang pertama, minimnya ketersediaan studi terbaru atau yang terupdate tentang peluang investasi. Yang kedua, minimnya jumlah regulasi baru atau yang direvisi terkait dengan regulasi pajak, perizinan, insentif, tenaga kerja, dan lingkungan. Yang ketiga, belum tersedianya informasi di bidang penanaman modal, minimal dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang keempat, belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM pelayanan perizinan. Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya. Yang keenam, SOP dan standar pelayanan yang belum up to date. Isu yang pertama yaitu minimnya ketersediaan studi terbaru mengenai peluang investasi. Kondisi saat ini belum update-nya kajian tentang potensi investasi di Kota Banjarbaru, sehingga berdampak pada enggannya investor untuk berinvestasi di Kota Banjarbaru. Isu yang kedua, minimnya jumlah regulasi baru atau yang direvisi terkait dengan regulasi pajak, perizinan, insentif, tenaga kerja, dan lingkungan. Kondisi saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang insentif dan kemudahan berusaha di Kota Banjarbaru. Dampaknya yaitu investor perlu pertimbangan lebih banyak mengenai keuntungan dan kerugian untuk berinvestasi. Isu yang ketiga yaitu belum tersedianya informasi di bidang penanaman modal minimal dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kondisi saat ini belum ada informasi bidang penanaman modal yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga berdampak pada perkembangan nilai realisasi penanaman modal asing yang tidak begitu signifikan. Lanjut ke isu yang keempat, yaitu belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM pelayanan perizinan. Kondisi saat ini kurang adanya keseragaman informasi dari staf DPM-PTSP mengenai pelayanan perizinan, sehingga berdampak pada masyarakat mendapatkan informasi yang tidak begitu akurat dan masih simpang siur. Isu yang kelima, kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya. Kondisi saat ini masih lumayan banyak pelaku usaha yang belum melaporkan perkembangan usahanya melalui sistem OSS, sehingga berdampak pada capaian nilai realisasi investasi di Kota Banjarbaru menjadi tidak real. Isu yang keenam dan isu yang terakhir yaitu SOP dan standar pelayanan yang belum up to date. Kondisi saat ini masih banyak ketentuan SOP mengenai perizinan yang belum diperbarui atau yang masih mengacu pada ketentuan lama, sehingga berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya proses pelaksanaan perizinan dikarenakan masyarakat harus bolak-balik melengkapi dokumen persyaratan perizinan. Perangkat evaluasi APKL memvalidasi isu berdasarkan 4 kategori penilaian, yaitu 1. Aktual. Isu tersebut benar-benar terjadi dan sangat hangat. 2. Problematik. Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. 3. Kehalayakan. Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang keempat, layak. Isu tersebut masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Berdasarkan metode tapisan isu APKL, didapat 3 isu dengan skor tertinggi, yaitu yang pertama, minimnya ketersediaan studi terbaru atau update mengenai peluang investasi dengan skor 15, yang kedua, minimnya jumlah regulasi baru atau yang direvisi
terkait dengan regulasi pajak, perizinan, insentif, dan tenaga kerja dan lingkungan dengan skor 15. Yang terakhir, kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya dengan skor 14. Teknik tapisan yang kedua yaitu menggunakan teknik tapisan isu USG. Teknik USG menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan skala nilai 1-5. Indikator USG yaitu 1. Urgensi, 2. Seriousness, 3. Growth. Dari nilai APKL didapatkan 3 isu dengan skor tertinggi dan dikerucutkan di tapisan isu USG. Nilai yang paling tinggi ada di poin pertama, yaitu minimnya ketersediaan studi terbaru atau yang update mengenai peluang investasi dengan skor 13. Pada tapisan isu USG didapatkan top isu yaitu minimnya ketersediaan studi terbaru mengenai peluang investasi. Untuk menganalisis isu yang saya temukan, saya menggunakan analisis isu Fishbone untuk membantu menganalisis penyebab terjadinya isu yang saya angkat dan mencari solusi yang tepat untuk isu tersebut. Berikut saya tampilkan diagram Fishbone-nya. Adapun beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, melakukan studi tiru kepada DPM-PTSP di daerah lain yang sudah berhasil membuat studi tentang peluang investasi di daerahnya. Yang kedua, mencari pihak ketiga yang telah terbukti memiliki kompetensi untuk membuat kajian peta potensi investasi. Yang ketiga, berkoordinasi dengan baik kepada seluruh SKPD terkait untuk kemudahan dan kecepatan pengumpulan data dari setiap kecamatan dan kelurahan. Yang keempat, melaksanakan segala proses pembuatan kajian peta potensi investasi sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang berlaku. Demikian tadi presentasi saya mengenai isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!